Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi kita akan menyimak sebuah kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh guru kita, Ustadz Priyo Handoko SSY, masih dari kitab Minhajul Muslim. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema buah manis dari adil dan keadilan. Kajian ini diselenggarakan setiap hari Selasa ba'da zuhur dari Masjid At-Tauhid yang beralamat di Komplek Radio Roja Darussalam, Jalan PAK Abdurrahim nomor 326, Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang. Mari kita simak apa yang akan beliau sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga kita, dan kaum muslimin lainnya. Tafadhol masykurah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala perkenankan kepada kita semua untuk bermajelis ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari akhlakul karimah, budi pekerti yang luhur, yang baik, yang itu adalah salah satu syarat kita bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kepada nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk mencontoh perilaku akhlak yang baik dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, ini adalah pertemuan yang ke-20, masih berkaitan tentang pembahasan akhlakul karimah, kaitannya dengan perilaku budi pekerti yang baik yang sepantasnya dan seharusnya seorang muslim untuk menerapkan akhlak tersebut, yaitu yang terakhir kita bahas adalah berusaha untuk berperilaku bersikap adil, berperilaku dan bersikap adil. Dan sudah kita jelaskan maksud, makna, hakikat adil itu adalah bukan persamaan, musawah, 50-50, tidak. Akan tetapi menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak mengurangi, tidak juga melebihi. Itulah maksud dan makna dari adil, yang mana terakhir kita telah jelaskan beberapa poin-poin yang menjelaskan kepada kita semua bagaimana kita bersikap adil tatkala kita bermuamalah, bergaul di masyarakat, bergaul dan bermuamalah di masyarakat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kaitannya dengan akhlak yang baik bermuamalah dengan manusia adalah khairun nas, sebaik-baik manusia adalah alladzi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum, yaitu sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang bermuamalah, bergaul dengan orang lain, dengan manusia, kemudian dia bersabar dari apa yang dilakukan, diperbuat oleh manusia atau orang-orang di sekitarnya. Gangguan-gangguan dari orang-orang yang di sekitarnya dia bersabar, baik dari ucapan mereka, perbuatan mereka, orang tersebut tetap bersabar. Dan dialah manusia yang terbaik, yang mana dia mau bergaul dengan manusia dan bersabar atas gangguan orang lain
apa yang dia lakukan. Sebaliknya, syarrun nas, seburuk-buruk manusia adalah yang mana mereka alladzi yukhalitun nas, yang mana mereka bergaul dengan manusia dan tidak bersabar. Tidak bersabar, tidak menerapkan akhlak yang baik tatkala di tengah-tengah masyarakat. Dan mau dan tidak mau, suka atau tidak suka, ridho atau tidak ridho, kita pasti akan berkumpul bersama orang lain. Tidak bisa kita hidup sendirian. Kita pasti membutuhkan pertolongan orang lain. Kita tidak bisa mengurusi diri kita sendiri tanpa bantuan orang lain. Itulah yang disebut dengan makhluk sosial. Ataupun juga kita ini adalah manusia atau makhluk yang memiliki keterkaitan yang amat sangat kuat antara satu dengan yang lainnya, yaitu simbiosis mutualisme. Orang kaya tidak akan mungkin bisa menjadi kaya kecuali akibat sebab dari pertolongan orang-orang miskin. Begitupun sebaliknya, orang miskin tidak akan selalu dia tersiksa, tidak selalu dia akan merasakan pahitnya kehidupan kecuali tatkala ada orang-orang kaya di samping mereka yang selalu membantu dan meringankan beban mereka. Itulah maksud dari kehidupan umat manusia yang saling melengkapi. Dan Islam dari cabang ilmu yang begitu lengkapnya membahas semua aspek, membahas semua pendekatan-pendekatan keagamaan seorang anak Adam terhadap pergaulan, terhadap muamalah dia dengan orang lain. Yaitu salah satunya adalah sifat al-adil. Yang nama atau maksud dari sifat adil ini mencakup segala maksud, segala makna dari perbuatan baik. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan kemarin. Bagaimana cara-cara kita berlaku adil tatkala kita bermuamalah dengan manusia. Di sini mu'alif begitu banyaknya atau hanya memberikan 5 poin, ya, 5 poin dari maksud dan macam-macam adil. Macam-macam adil, yaitu salah satunya kemarin adil, bersikap adil tatkala bermuamalah dengan masyarakat, dengan orang lain secara umum, secara khusus atau secara umum. Baru setelahnya beliau lebih menekankan lagi, memfokuskan lagi, yaitu adil, yaitu seorang suami yang mana dia dituntut untuk adil dalam memperlakukan istri-istrinya dan anak-anaknya. Kemudian yang keempat kata beliau, yaitu adil dalam perkataan, tidak melebih-lebihkan dan juga tidak mengurang-ngurangi. Apa yang Anda dengar, itulah yang Anda sampaikan, kalau memang itu bermanfaat dan memberikan maslahat bagi Anda dan saudara Anda. Perkataan jujur, tidak dusta. Kemudian yang kelima, yaitu adil tatkala berkeyakinan, memahami agama Islam ini tidak berlebihan dan tidak juga mengurangi. Kemudian pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan memfokuskan buah manis ataupun hikmah, faedah dari sifat ini, faedah dari sifat adil ini, adil dan keadilan. Yang mana kemarin sudah kita singgung dan sudah kita jelaskan secara gamblang maksud adil itu apa, gitu kan? Dan sekarang insya Allah kita akan menjelaskan sedikit sebelum kita memberikan poin-poin tentang faedah-faedah sifat ini, sifat adil ini dan keadilan. Di sini beliau menjelaskan kepada kita semua maksud dari al-i'tidal atau keadilan. Jadi adil beda maknanya dengan keadilan. Adil berbeda maknanya dengan keadilan. Sebagaimana sudah sempat saya singgung, keadilan itu adalah ditinjau dari sikap seseorangnya, orangnya yang memiliki sikap i'tidal. Orangnya, kalau adlu dia sifat itu sendiri. Sifat itu sendiri lebih umum. Ya. Nah, kemudian kita akan menjelaskan singkat tentang maksud makna al-i'tidal.
Kata beliau, wa ammal i'tidalu fa innahu a'ammu minal adli. Wa ammal i'tidalu fa innahu a'ammu minal adli. Ketahuilah bahwasanya keadilan itu lebih umum daripada maksud makna adil. Lebih umum berarti lebih luas cakupannya, ya, bukan lebih khusus. Tapi i'tidal atau keadilan itu maknanya lebih umum daripada sifat adil. Dia lebih banyak cakupannya, yaitu al-i'tidal. Dia lebih umum daripada makna adil dan memiliki kesamaan, Apa sih maksud dari keadilan? Bukan adil ya. Kalau adil kemarin sudah selesai, yaitu memberikan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Kalau i'tidal atau keadilan adalah, kata beliau, fahuwa yantazimu kulla syai'in min syu'unil muslim fi hadhil hayati wal i'tidal huwa tariqu al-wastu bainal ifrati wa tafriti wa huma al-khuluqani al-dhamimani. Yaitu kalau adil itu kan maksudnya adalah memberikan hak semua pada tempatnya, memberikan semua hak pada tempatnya, pada porsinya, sesuai pada keadaan dan hak-hak kaum muslimin. Itu maksud dari adil. Kalaupun adapun i'tidal, keadilan itu adalah dia lebih umum, yaitu at-tariq al-wastu, yaitu jalan pertengahan, jalan yang pertengahan, tidak melebih-lebihkan dan juga tidak mengurangi. Tidak melebih-lebihkan dan juga tidak mengurangi. Itu maksud dari i'tidal. Yaitu tatkala kita beribadah, tatkala kita bermuamalah dengan manusia, sesuai dengan kondisinya, tidak mengurang-urangi dari syariat Islam itu sendiri, ataupun tidak melebih-lebihkan. Tidak bermalas-malasan dan juga tidak terlalu bersemangat, biasa saja. Itu maksud dari al-wastu. Tidak gulu. Jadi itu maksud dari makna keadilan. Dia lebih umum, tidak khusus. Yang khusus adalah adil. Sifat adil itu lebih khusus. Kalau i'tidal, dia lebih umum, yaitu sikap seseorang yang mana dia tidak ke kanan atau tidak ke kiri, yaitu seimbang, balance atau tengah-tengah. Itulah maksud makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, ummatan wasata, yaitu kalian adalah umat yang lurus atau pertengah-tengahan. Jadi itu singkat dari makna al-i'tidal. Sikap seseorang tatkala dia bermuamalah kepada Allah, tatkala dia bermuamalah kepada manusia, tidak melebih-lebihkan dan juga tidak mengurang-urangi, tidak gulu, tidak terlalu semangat berlebihan dan juga tidak terlalu bermalas-malasan. Ala kadarnya pertengahan, ya. Itu maksud dari al-i'tidal. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, sebenarnya banyak sekali faedah yang disampaikan oleh beliau kaitannya dengan maksud dan makna al-adlu wal i'tidal. Begitu dalamnya beliau menjelaskan di sini, tetapi saya mengambil poin-poin penting saja. Tidak kita jelaskan semua sehingga kita bisa lebih memfokuskan pada substansi tema yang berkaitan dengan makna al-adil atau al-adlu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan beberapa poin yang poin tersebut menunjukkan buah manis atau faedah qayyimah, faedah yang bagus, yang indah, hasil dari akhlak seseorang tatkala dia bisa menerapkan bersikap al-adlu atau al-i'tidalu. Itu ya. Ada 5 poin yang saya rangkum di sini
Sebenarnya ini bukan menunjukkan pembatasan, akan tetapi singkatnya yang dapat saya sampaikan hanya 5. Sebenarnya begitu banyak sekali faedah hikmah dari adil dan keadilan. Dan insya Allah akan kita tambah 6 atau 7 nanti. Yang pertama, jadi faedah seseorang tatkala bisa menerapkan sifat adil ini dan keadilan di dalam kehidupannya, di dalam bermasyarakat, terkhusus bagi orang yang bisa menerapkan sifat adil itu sendiri, atau secara umum orang yang mendapatkan sifat akhlak itu sendiri dari orang yang bisa menerapkan akhlak sifat budi pekerti yang baik, yaitu ya adil dan keadilan secara umum. Jadi manfaatnya, faedahnya itu bukan hanya kepada orang yang berbuat, bukan saya misalkan atau seorang pemimpin yang memiliki sifat adil, manfaatnya enggak hanya kembali kepada dia saja, akan tetapi dampak positifnya, efek positifnya adalah kepada seluruh manusia di sekitarnya secara umum. Yang pertama yaitu tersebarnya ilmu dan hilangnya matinya kebodohan. Tersebarnya ilmu dan matinya kebodohan. Inilah sumber ketidakadilan ya, sumber ketidakadilan seseorang tatkala bermuamalah di tengah-tengah masyarakat, sehingga apa? Sehingga muncullah dan menjamurlah kebodohan di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana kita bisa menjadikan komunitas masyarakat kita, kampung kita, kota kita, provinsi kita, negara kita, sehingga mengangkat mereka dari kebodohan, kejahilan dalam perkara akhirat dan dunia mereka, kecuali tatkala kita bisa menerapkan makna adil dan keadilan. Adil dan keadilan. Sehingga tatkala seorang bisa bersikap adil dan keadilan, maka dia akan memberikan manfaat kepada orang lain, yaitu tersebarnya hidayah Allah Subhanahu wa taala di penjuru muka bumi ini. Atau sebaliknya, tatkala dia tidak adil, maka kedzaliman dan kebodohan akan menjamur, akan menyebar di tengah-tengah masyarakat. Sebagai contoh, tatkala seorang dai, jadi terkhusus bagi dai ini, terkhusus bagi para duat, para dai, orang-orang yang ingin mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia harus mengetahui, jadi seorang dai harus mengetahui, tidak harus ustadz, tidak harus kiai, tidak harus syekh, tidak, akan tetapi kita, yaitu begitupun juga masyarakat secara umum yang memiliki ilmu agama, jamaah kaum muslimin yang selalu mengambil ilmu dari para guru-guru mereka, mereka pun juga memiliki peran untuk berdakwah, mengajak ke manusia secara umum agar mengenal agama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar mereka, kemampuan mereka ya, tidak lebih. Tidak lebih. Jadi semuanya kita ini memiliki andil dalam berdakwah. Yaitu kita harus mengetahui sifat asli manusia. Kita harus mengetahui sifat asli manusia dalam permasalahan ini. Jadi sebelum kita menerapkan keadilan atau adil dan keadilan di tengah-tengah masyarakat, kita harus memiliki pengetahuan terlebih dahulu sebelum kita bertindak. Sebelum kita bertindak. Itulah maksud adil, makna adil dan keadilan itu. Jadi tidak sembarangan dia bersikap, berkata, dia fikir-fikir dulu. Ketika dia ingin mengatakan suatu perkataan, ketika dia ingin melakukan suatu sikap, dia berusaha untuk menggali informasi
pengetahuan apa yang harus dia lakukan tatkala menghadapi suatu keadaan. Yaitu tadi poin yang pertama ini, bagaimana kita bisa mengangkat kebodohan di tengah-tengah masyarakat dan mengajak mereka kepada agama Allah Subhanahu wa taala sehingga tersebarnya ilmu agama Islam ini. Yaitu kita harus mengetahui sifat asli manusia itu sendiri. Sifat asli manusia itu sendiri adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, yaitu kullun nasi atau kullul insan aduwun. Setiap manusia itu memusuhi bima yajhaluhu. Setiap manusia, sebagian manusia atau secara umum manusia memusuhi apa yang mereka tidak ketahui, ya. Memusuhi apa yang mereka tidak ketahui. Wajar, itu memang itulah sifat asli manusia. Setiap apa yang mereka tidak ketahui bertentangan dengan kebiasaan, adat istiadat mereka, pasti mereka akan memusuhi apa yang mereka anggap itu bertentangan dengan kebiasaan mereka, walaupun itu kebenaran, walaupun itu ilmu. Sehingga para kafir Quraisy di zaman Nabi SAW, tatkala Nabi SAW berdakwah pada saat itu, ya juga sebagian besar banyak yang menentang dakwah Nabi SAW. Padahal apa yang dibawa oleh Nabi SAW itu betul-betul kebenaran, tidak diragukan lagi. Kenapa mereka masih kekeh, masih ngotot untuk berpegang teguh kepada pendirian mereka, keyakinan adat istiadat mereka? Padahal jelas-jelas kebenaran itu datang dari Nabi SAW, yaitu tadi setiap manusia memusuhi, tidak suka, benci dari apa yang mereka tidak ketahui. Setiap yang mereka ketahui, yang mereka jadikan suatu kebiasaan, maka mereka tidak benci, suka. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi SAW manusia yang memiliki sifat apa? Al-Ummi, yaitu Nabi Muhammad yang tidak memiliki kemampuan untuk membaca dan menulis. Dan Nabi SAW bukan orang-orang yang berpendidikan, tidak memiliki ilmu dalam penulisan ataupun membaca. Itulah sifat Nabi SAW atau Allah SWT mentakdirkan Nabi Muhammad SAW tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Dan Nabi SAW bukan S1, S2, S3, tidak, profesor, tidak. Apa hikmahnya? Apa hikmahnya Allah jadikan Nabi Muhammad SAW orang yang tidak bisa menulis dan tidak membaca? Yaitu mematahkan dan salah satu tanda mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apa? Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan suatu ucapan, mengajarkan kepada orang-orang di sekitarnya, para sahabat, dan perkataan yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut mengalahkan bahasa-bahasa atau sastra-sastra Arab pada saat itu. Dan orang-orang Arab pada saat itu memang mengagumi kalimat yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menandingi, mengalahkan sastra bahasa Arab pada saat itu. Maka kalau kita nalar, kita gunakan akal yang sehat, ini benar nih apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalimatnya begitu bagus, begitu mendalam, begitu indah. Padahal Nabi SAW tidak memiliki kemampuan menulis dan membaca. Kok bisa? Itu pertanyaannya. Kok bisa Nabi SAW menyampaikan suatu ilmu yang ilmu tersebut mengalahkan orang-orang yang ada di sekitarnya, siapapun?
dari orang-orang yang cerdas dalam membuat suatu permisalan, ungkapan, kata-kata dalam bahasa Arab. Nah, itu salah satu tanda mukjizat dari Nabi SAW yang menunjukkan beliau betul-betul utusan Allah, Nabiullah, Rasulullah SAW. Tapi oleh karena sebab sifat asli manusia, yaitu tadi mereka memusuhi apa yang mereka tidak ketahui, tetap melekat di benak orang-orang kafir Quraisy, sehingga mereka menolak kebenaran. Menolak kebenaran dari Nabi Muhammad SAW, yang itu langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika kita mengetahui sifat dasarnya manusia seperti ini, maka cara adilnya bagaimana gitu ya? Cara adilnya bagaimana? Ya kita maklumi. Jangan kita paksakan, sesuaikan dengan kadar kemampuan mereka tatkala kita menyampaikan ilmu kepada mereka. Kita harus bijak berdakwah sesuai dengan kemampuan nalar mereka, sebagaimana perkataan Ali radhiyallahu taala anhu, haditsun nasa, ungkapkanlah perkataan di tengah-tengah kalian, sampaikanlah perkataan-perkataan kepada orang-orang yang bima yaqilun, sesuai dengan kemampuan mereka, sesuaikan dengan kemampuan mereka, kedudukan mereka. Kemudian kita sampaikan ilmu dan kebenaran kepada mereka sesuai pada porsi mereka dalam menangkap suatu perkataan ataupun ilmu, sehingga mereka menerima dakwah Islam ini, dan tersebarlah ilmu di penjuru pelosok negeri dunia. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tatkala seseorang memiliki sifat adil, terlebih-lebih terkhusus kepada mereka yang mengemban risalah nubuwah, melanjutkan tongkat estafet para nabi dan rasul, yaitu kita mendakwahkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya pula kita menerapkan makna adil dan keadilan tatkala kita berdakwah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu harus memiliki akhlak, sikap, perkataan, perbuatan yang lemah lembut, tidak mudah marah, tidak mengungkapkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang jelek, yang tidak bagus. Dan jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala katakan, wa qulu linnasi husna, katakanlah kepada manusia itu dengan perkataan yang baik, tidak marah-marah, tidak mengungkapkan kata-kata yang menunjukkan cercaan, celaan kepada khitab, kepada audien, kepada orang lain. Nah, kita harus hikmah, harus bijak di sini, sehingga terbuka lebarlah pintu dakwah di tengah-tengah masyarakat, sehingga kaum muslimin secara umum, manusia secara umum akan merasakan nikmatnya agama ini dan tersebarnya ilmu agama Islam, dan matinya kebodohan dan segala macam bentuk penyimpangan, pemikiran-pemikiran sesat. Jadi sangat penting banget, atau begitu banyak faedahnya dari hikmah yang pertama ini, atau buah manis dari yang pertama ini, dari sifat adil dan keadilan. Itu singkatnya yang pertama. Yang kedua, yaitu mudahnya kita beramal soleh. Mudahnya kita beramal soleh. Poin yang kedua ini tinjauannya adalah tinjauan bagi para penguasa. Tinjauannya bagi para penguasa secara khusus. Tinjauannya kepada para penguasa, yang mana mereka harus memiliki sifat adil dan keadilan dalam menetapkan sesuatu
dalam melihat sesuatu, dalam mendengarkan sesuatu, tatkala memimpin masyarakatnya. Sehingga apa? Ketika mereka memiliki sifat adil ini, maka kaum muslimin akan bebas, akan mudah untuk beramal soleh, melakukan, mengagungkan syariat Allah, menampakkan agama Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Kenapa adanya hijrah? Kenapa ada syariat hijrah dan diwajibkan sebagian kaum muslimin ketika memenuhi syarat-syaratnya untuk berhijrah, untuk pergi dari suatu daerah ke daerah yang lainnya? Oleh karena sebab apa? Di sana terdapat kedzaliman, di sana terdapat kekacauan, di sana terdapat pemimpin yang tidak memiliki sifat adil, sehingga susah untuk menerapkan, mempraktekkan, mengamalkan agama Allah. Contoh misalkan, ketika kita ingin belajar, ingin mempelajari agama Allah, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, tatkala di bawah pemerintahan yang tidak memiliki sifat adil, mereka akan menentangnya, tidak mengizinkan bagi rakyatnya untuk membuat suatu halaqah ataupun pengajian-pengajian yang di dalamnya, padahal di dalamnya memiliki kegiatan-kegiatan yang begitu bagus, yang baik. Tatkala mereka tidak menginginkan hal tersebut, maka mereka akan membubarkan, tidak mengizinkannya, akan mengurubuhkan atau menghancurkan tempat peribadatan kaum muslimin, tidak mengizinkan kaum muslimin untuk berkumpul-kumpul, untuk menunaikan sholat jamaah, dan segala macam bentuk ajaran-ajaran Islam yang mau nggak mau, sebagian besar ajaran Islam itu ada yang amalan yang harus ditampakkan, tidak boleh disembunyikan. Jadi ada amalan-amalan di dalam agama Islam ini harus ditampakkan. Tatkala ditampakkan, tatkala kita mau tidak mau kita harus tampakkan, kita munculkan, dan itulah pengagungan kita terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala di sana terdapat pemimpin yang tidak memiliki sifat adil, dia akan membencinya, akan melarangnya, sehingga kita susah untuk beramal soleh. Nah, pada saat itulah kita disyariatkan untuk berhijrah, harus pindah daerah, yang daerah tersebut mudah untuk menerapkan, bisa kita terapkan agama Islam, kita amalkan di daerah yang baru tadi, yang tidak terdapat pemimpin yang zalim ataupun negeri kafir. Maka di sini tatkala kita memiliki pemimpin yang adil, dan alhamdulillah negara kita ini, negara kita Kesatuan Republik Indonesia, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan penjagaan kepada pemimpin-pemimpin kita, yang Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan hidayah kepada mereka, dan semoga Allah terus menjaga mereka di atas hidayah, di atas tuntunan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an dan hadis. Kita masih diberikan kelonggaran untuk beramal soleh, untuk beribadah, untuk belajar dan mengagungkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Justru malah pemimpin-pemimpin kita memberikan pintu yang lebar, memberikan kesempatan yang banyak, membantu agar syariat Islam tetap dan selalu berjalan, diterapkan oleh penganutnya umat kaum muslimin. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari jenis yang kedua ini, tatkala kita memiliki pemimpin yang adil. Sebagaimana yang sering kita doakan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma aslih wulata umurina wa a'immatana fi man khafaka wattaqaka wattaba'a ridhaka ya rabbal alamin. Banyak dalil-dalil, dan sudah kita sebutkan kemarin, imamun adil, 7 golongan yang nanti diberikan naungan, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Yang pertama kali disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Imamun adil, pemimpin yang adil. Ini memberikan suatu keistimewaan. Kenapa kok disebut di pertama, di poin yang pertama dari 7 poin disebutkan yang pertama?
Imamun adil. Kenapa? Ketika sifat ini diterapkan di tengah-tengah masyarakat, maka semuanya akan terrealisasikan. Jadi karena itulah poin yang kedua ini yang kita sampaikan, bahwasanya mudahnya kita bisa beramal soleh, sehingga Nabi SAW menempatkan sifat akhlak yang baik ini di dalam hadisnya, yaitu 7 golongan yang nanti Allah SWT berikan pertolongan pada hari kiamat, yang di mana pada saat itu tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan Allah SWT. Yang pertama adalah imamun adil, pemimpin yang adil, bisa menerapkan sifat adil dan keadilan. Kemudian salah satunya adalah hadis diriwayatkan oleh Muslim. Kata Nabi SAW, ahlul jannati salah satun, penghuni sorga itu ada 3 sifat, atau ada 3 macam. Ya, silakan disimak agar kita bisa termasuk dari golongan tersebut, salah satu atau seluruhnya. Ada 3 sifat orang yang bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sultanun muqsitun, pemimpin yang adil. Masya Allah kan? Pemimpinnya apa? Yang adil. Sebagaimana hadis yang sudah kita bacakan di pertemuan yang pertama. Imamun adil. Pertama yang disebutkan. Karena itulah konsekuensi dari kepemimpinan yang adil. Sehingga masyarakat, orang-orang yang dipimpinnya bisa beramal soleh, bisa menerapkan agama Allah Subhanahu wa taala, karena dia mengizinkan, mendukung, bahkan itulah kenikmatan yang luar biasa. Dan jangan lupa kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, luangkanlah sedikit beberapa detik di setiap hari kehidupan kita untuk mendoakan pemimpin-pemimpin kita, karena itulah sumber kebahagiaan seseorang tatkala memiliki pemimpin yang hikmah, yang memiliki sifat adil. Kedua, warajulun rahimul qalbi bikulli dzi qurba wa muslimin. Yang kedua adalah seseorang yang memiliki sifat penyayang, pengasih, cinta, tidak suka, tidak mudah membenci, tidak mudah emosional, marah. Justru di sebaliknya ada hadis juga sebaliknya dari sini adalah la yadkhul jannata, tidak akan masuk surga seseorang al-ja'dhari, orang yang kasar, al-hadh, orang yang keras, al-ja'dhari. Dalam riwayat yang lainnya, dia berlaku lemah lembut, pengasih, sayang, cinta kepada orang-orang yang terdekat dari keluarganya dan secara umum kaum muslimin. Yang ketiga, warajulun ghaniyun, afifun mutasaddiqun, yaitu seseorang yang kaya raya, seseorang yang kaya, tetapi tidak sembarang kaya. Dia afif, orang yang suci. Maksudnya di sini adalah tidak menghinakan dirinya di hadapan manusia. Yang mana dia itu memiliki sifat, kebiasaannya adalah suka menderma. Suka apa? Menderma. Mensedekahkan hartanya, mensedekahkan sebagian hartanya, bukan hanya harta uang ya, tetapi semua yang dimilikinya, baik pikiran, tenaga, waktu, dia berikan untuk menegakkan agama Allah, kepentingan kaum muslimin. Itulah makna, atau para ulama menyebutkan, salah satunya di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, menyebutkan 2 job, dua planning, 2 tugas seorang pemimpin.
baik skala kecil ataupun skala besar ya, semua pemimpin. Tatkala dia diberikan amanah untuk memimpin. Yang pertama kata para ulama adalah hifdzuddin. Hifdzu ad-din ala nahjil Quran wa sunnah. Yaitu apa yang harus dia lakukan di awal-awal dia memimpin adalah bagaimana dia betul-betul berusaha untuk menerapkan agama ini. Menerapkan agama ini, agama Islam. Di atas Al-Quran dan hadis. Itu yang dia harus utamakan. Kedua, yaitu ihtimamu masalihi al-muslimin. Berusaha untuk mementingkan kebaikan, kepentingan, kemaslahatan kaum muslimin. Jadi dua ini tidak banyak, cuma dua ini, yaitu menegakkan agama Allah di tengah-tengah masyarakatnya, siapapun yang dia pimpin. Kedua, dia harus menerapkan apa-apa saja yang bermanfaat bagi rakyatnya. Nah, dua ini nggak terlalu banyak. Dua inilah yang diterapkan dalam atau seseorang yang memiliki sifat adil dan tatkala memimpin. Begitu banyaknya ya kaum muslimin yang Allah SWT, tidak mungkin kita sampaikan semuanya. Poin yang kedua ini begitu dalamnya makna pemimpin dan pentingnya, hikmahnya, faedahnya ketika kita memiliki pemimpin yang adil. Tidak mungkin saya sebutkan semuanya, kita sebutkan singkat saja. Poin yang keberapa? Ketiga. Yaitu terciptanya keamanan dan kedamaian. Terciptanya keamanan dan kedamaian. Terciptanya keamanan dan kedamaian. Ini lagi-lagi poin kedua, masih ada kaitannya dengan poin kedua. Melebar ke poin yang kedua secara khusus. Tapi kalau secara umum adalah seseorang tatkala memiliki sifat adil, tatkala dia memimpin dari mereka yang dipimpin, atau tatkala dia berlaku adil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sebagaimana sudah kita sebutkan, tidak mendatangkan tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam peribadatan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keamanan bagi dia dalam kehidupan di dunianya dan di akhiratnya kelak, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam surat Al-An'am ayat 81, 82. Jelas-jelas Allah katakan di sini, wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna ma asyraktum billah ma lam yunazzil bihi alaikum sultana. Bagaimana aku bisa takut kepada apa yang kalian sembah selain Allah, padahal kalian tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak Allah turunkan hujjah, sultan, kebenaran kepadanya. Baru Allah katakan, fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dua golongan manusia ini yang mana? Dua golongan manusia ini yang manakah yang lebih berhak mendapatkan keamanan? Haqqu bil amni.
Siapa yang lebih berhak mendapatkan keamanan, ketentraman, kedamaian? Yaitu orang yang menduakan Allah, ataukah orang yang mentauhidkan, mengagungkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala? In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya. Ini pertanyaan tetapi tidak butuh jawaban. Namanya su'alul ingkari, pertanyaan yang menunjukkan pengingkaran. Jadi pertanyaan yang nggak butuh jawaban. Kenapa? Karena jelas jawabannya. Karena jelas jawabannya. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam ayat yang lain. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui agamanya dan orang yang tidak mengetahui agamanya? Ya jelas, tidak sama. Maka mereka yang mendapatkan keamanan, kedamaian, ketentraman adalah orang yang memurnikan akidah, keyakinan mereka kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak menyembah akan sesuatu apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah ayat berikutnya alladzina amanu wa lam yalbisuna imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Kezaliman di sini maksudnya adalah kesyirikan. Kesyirikan, mencampur adukan dengan sesuatu yang bertentangan dengan keesaan akidah yang benar. Dan merekalah orang-orang yang mendapatkan keamanan, ketentraman di dunia maupun di akhirat, dan mereka orang-orang yang mendapatkan hidayah, petunjuk, bimbingan dari Allah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini maksud amnu, keamanan, ketentraman, kedamaian hati, tidak mudah sedih. Ya, tidak mudah sedih, tidak mudah galau, tidak mudah takut, tidak patah arang, selalu mendapatkan apa? Ketenangan, ketentraman. Jadi kalau Anda merasakan sesuatu yang kurang dalam kehidupan Anda, merasa tidak nyaman, tidak tentram, tidak bahagia, ketahuilah ada satu penyakit yang begitu membahayakan yang Anda tidak ketahui, yang telah hadir dalam kehidupan Anda adalah kedzaliman Anda terhadap hak-hak Allah Azza wa Jalla. Dan kedzaliman yang terbesar di puncak muka bumi ini adalah apa? Kesyirikan. Inna syirka la dzulmun adzim, kata Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Sesungguhnya kesyirikan itu la dzulmun adzim, kedzaliman yang amat sangat gede, besar. Bagaimana tidak gede? Yang diduakan yaitu Allah Rabbul Alamin, Khalik, pencipta segala sesuatu, Khaliqu kulla syai', yang menciptakan segala sesuatu, kok Anda malah duakan. Anta ja'alallaha niddan wa huwa khalaqaka. Kamu menjadikan Allah itu tandingan padahal Allah menciptakanmu. Ini maksud dari hikmah dari apa? Sifat adilnya seorang muslim terhadap hak-hak Allah Azza wa Jalla secara khusus, secara umum, yaitu keamanan, ketentraman tatkala memiliki pemimpin yang adil, yaitu poin yang kedua. Poin yang ketiga itu ya. Poin yang keempat, saya singkat aja, yaitu kuatnya ukhuwah Islamiyah antara kaum muslimin, tidak adanya atau kecilnya permusuhan, ya, kebencian, iri, hasad antara kaum muslimin. Kenapa? Karena lagi-lagi kita kembali kepada skala umum, secara khusus, yaitu pemimpin yang adil. Secara umum ada kaum muslimin itu sendiri, yang mana mereka bersikap, berperilaku sesuai pada koridornya, sesuai pada ketentuan syariat Islam. Bagaimana tatkala menjadi seorang pemimpin yang benar, bagaimana tatkala menjadi orang yang dipimpin sesuai dengan syariat Islam, tatkala bermuamalah antara manusia dengan manusia yang lain, antara sebagian orang lain, mereka bersikap sesuai dengan akhlak, adab, ketentuan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka mereka akan saling mencintai, saling menguatkan barisan, sehingga mereka tidak mudah terpecah belah. Wa'tasimu bihablillah. Allah jelas-jelas katakan, berpegang teguhlah kepada tali agama Allah Subhanahu wa taala. Itu singkatnya. Sebenarnya begitu panjang penjelasan poin yang keempat ini. Yang kelima, yaitu yang kelima ya,
meningkatkan perekonomian kaum muslimin. Meningkatkan apa? Perekonomian kaum muslimin. Dan pernah dulu kita sampaikan di salah satu pengajian Sriwijaya mengaji ini juga, di salah satu masjid di Palembang ini, tentang kisah, atau nggak tahu sudah masih ada rekamannya apa enggak, Mas? Sudah lama banget, Mas, setahun yang lalu kalau salah. Yaitu kisah keadilan Umar bin Abdul Aziz. Tolong kalau misalkan ada nggak, sudah diupload belum di YouTube? Saya jelaskan secara detail tentang kisah keadilan Umar bin Abdul Aziz. Terkhusus kita tinjauannya yaitu perekonomian pada saat itu. Perekonomian pada saat itu. Tolong kalau misalkan ada rekamannya belum diupload silakan. Nanti ada krunya nanti ya, timnya. Jadi meningkatkan perekonomian kaum muslimin. Yang mana pada saat itu Umar bin Abdul Aziz memimpin dengan begitu adilnya beliau, sehingga susahnya mencari orang-orang miskin. Sehingga bingung para amil zakat, para pegawai zakat, pembagi zakat untuk membagikan harta zakat. Kenapa? Karena tidak ada orang yang berhak mendapatkan zakat. Semuanya kaya raya. Sampai-sampai dikisahkan di dalam sejarah gandum. Gandum itu kira-kira sebiji apa ya? 2 biji jagung lah ya. Pada saat itu, saking Allah Subhanahu wa taala berikan mengkaruniakan rahmatnya kepada kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz pada saat itu, 1 biji gandum seperti 1 biji kurma. Luar biasa kenyangnya tatkala seseorang memiliki 1 liter gandum. Setiap butirnya sebesar seukuran 1 butir korma. Di situ terlihat puncak kejayaan perekonomian kaum muslimin, ya, program yang diakui oleh dunia di atas kepemimpinan cicitnya Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Itu singkatnya seperti itu. Sehingga apa? Tidak menjadikan rakyat yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, tidak. Itu. Kemudian poin yang selanjutnya, yaitu banyak ya sebenarnya kaum muslimin kalau Allah SWT, banyak sekali, kita ambil yang penting aja. Yaitu asas dari dibangunnya suatu negara, ya. Jadi keadilan itu asas terbangunnya suatu negara, suksesnya suatu negara. Lagi-lagi juga hampir sama dengan makna poin yang kedua, kepemimpinan seseorang tatkala memiliki sifat adil. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Yang sedikit ini berarti ada 6 poin ya, yang mewakili semua makna insyaallah ya. Walaupun di sana juga lebih banyak lagi poin-poin yang tidak kalah pentingnya. Oh ya, yang ketujuh di sini. Yang ketujuh itu salah satu sebab turunnya pertolongan kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap suatu komunitas, kaum, daerah atau negara. Itu salah satu sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kecintaan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sudah kita bacakan surat Al-Hujurat ayat 9. Ya, wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Dan berlaku adillah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang adil. Maka keberkahanlah yang akan muncul dari muka bumi dan dari langit.
Begitupun juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-An'am ayat 44 ya, ayat 44. Oh bukan, salah. Situ aja, sampai situ aja yang bisa kita sampaikan. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ya silakan. Ya. Bagaimana kita memenuhi hak pemimpin padahal pemimpin itu tidak memenuhi hak rakyatnya? Betul. Jelas. Jawabannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kaitannya dengan pertanyaan ini. Beliau SAW katakan masalah tatkala seorang pemimpin tidak memenuhi hak rakyatnya, tetapi Nabi SAW tetap memberikan perintah agar rakyatnya memenuhi hak para pemimpin mereka. Nabi SAW katakan, addu huquqahum, tunaikanlah hak-hak mereka para pemimpin. Jelas ya, jelas sekali. Tunaikanlah hak-hak mereka, hak-hak mereka sebagai pemimpin. Was'alullaha, dan mintalah huquqakum, dan mintalah hak-hak kalian kepada Allah. Mintalah hak-hak kalian kepada Allah. Kalau mindsetnya suatu komunitas, suatu masyarakat, setiap mereka fokus kepada hak mereka sendiri, bagaimana hak saya, maka tidak akan ada yang menunaikan hak antara satu dengan yang lainnya. Kenapa? Masing-masing memikirkan apa? Haknya masing-masing. Misalkan kita praktekkan suatu komunitas, misalkan semua orang berpikiran mengharapkan dipenuhinya hak-hak mereka. Lalu siapa yang akan memenuhi hak-hak mereka? Padahal mereka, setiap dari mereka meminta agar hak mereka dipenuhi dulu. Tidak akan mungkin ada pembagian ataupun pemenuhan hak, menunaikan kewajiban pada saat itu. Kenapa? Setiap orang berpikiran mengharapkan hak dia dipenuhi. Tatkala dibalik, ya, tatkala mindsetnya dibalik, bagaimana kita memenuhi hak orang lain, bagaimana kita menunaikan kewajiban kita untuk orang lain, maka semuanya akan terpenuhi hak mereka. Jadi tatkala kita melihat saudara kita secara lingkup kecil, ya, saudara kita tidak memenuhi hak kita, maka Anda jangan terfokuskan kepada kenapa hak Anda tidak dipenuhi, maka fokuslah kepada apakah saya telah memenuhi hak saudara saya, yaitu fokuslah pada titik di situ. Fokus kepada permasalahan bagaimana Anda bisa menunaikan hak dia. Bagaimana hak kita terpenuhi, yaitu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang itu mereka tidak memenuhinya, dan misalkan di sana terjadi kedoliman, karena mereka tidak memenuhi hak-hak kita sampai batas ke sana gitu ya, maka mau tidak mau kita akan angkat kepada pengadilan, kan gitu. Beda lagi ceritanya, beda lagi gitu ya. Kalau hanya sekedar permasalahan biasa, kan gitu, permasalahan yang tidak membahayakan kehidupan kita di dunia dan tidak membahayakan kehidupan kita di akhirat, maka ya sudah, kita relakan gitu untuk tidak dipenuhinya hak kita. Selama itu tidak mengapa. Kalau itu membahayakan kehidupan kita di dunia dan membahayakan kehidupan kita di akhirat, maka wajib kita tuntut gitu ya. Wajib kita tuntut hak kita. Jadi harus kita timbang-timbang dulu hak kita tuh seperti apa yang harus kita tuntut, dan apa yang harus kita acuhkan, tidak kita perhatikan, kita biarkan. Yang penting kita fokus kepada hak orang lain, kita penuhi hak orang lain, gitu ya. Ada lagi?
hak Allah kepada hambanya dan sebaliknya. Jelas itu hadisnya dari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak Allah, haqqullah 'alal ibad, hak Allah terhadap hambanya yaitu alla yusyrika billahi syai'a, tidak menyekutukan akan sesuatu apapun, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala akan sesuatu apapun dan hanya menyembah kepada Allah. Dan sebaliknya, hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala alla yu'adziba man la yusyriku billah, yaitu tidak mengadab hambanya, itu hak hamba terhadap Allah ya, tidak mengadab hamba yang tidak menyekutukan, melakukan syirikan, atau seseorang yang tidak melakukan kesyirikan, tidak mengadab mereka dan memasukkan mereka ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu. Dan hak Allah pasti ya, jangan ragu, hak Allah pasti. Tidak ada unsur kedoliman, unsur kesalahan, kekurangan dan yang lainnya. Ada? Tanya lagi? Tidak ada? Cukup ya? Saja yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.